itu. Kenapa muntah-muntah? Karena aku ngidam. Lo ngidam kok ya muntah kok. Piye itu paijo. Angel memang angel. Saya selama ini saya mengatakan kasus ini dipaksakan. Kasus ini penuh dengan kejanggalan. Semua yang di fakta-fakta persidangan kacau semua. Tapi ya namanya 3 huruf ya merasa tidak kacau. Merasa pede di depan media itu pede. Padahal semua itu kacau. Ya benar, Ita Kabelen benar. Kasus rekayasa benar. Coba ya, pelapornya siapa? Bukan korbannya. Korbannya ya kayak gitu, korbannya mengatakan bahwa Waalaikumsalam Kak Ros. Korbannya dia bilang saya waktu itu saya beli, kemudian saya muntah. Muntah itu karena hamil, bukan karena obat. Laporkan itu yang menghamili itu. Ngaco aja itu. Atas nama konsumen nggak benar, atas nama masyarakat tidak. Terbongkar minta uang 200 miliar. Uangnya siapa? Ya, ini fakta ya semua ya teman-teman ya. Ini fakta. Ya. Coba Bapak maju aja ya, udah kelar. Ya jelas saya maju. Jangankan ngadepi yang begitu, ngadepin kamu itu loh beres. Kayak apalagi yang kamu mau bilang Monica. Ngadepin kamu itu loh beres. Jelas-jelas di kasus ini kacau, berantakan. Barang bukti berantakan, pelapornya nggak jelas. Iya kan? Korbannya siapa? Saksinya siapa? Loh ini saksi, harusnya saksi kunci datang loh. Malah mati. Iya kan? Malah mati loh. Coba, saksi kunci malah mati. Terus matinya hanya bilang mati. Kan kalau mati itu kan harus ada buktinya loh. Ini loh buktinya mati. Ini suratnya, matinya kapan, dipendem kapan. Kan ngono toh. Iya kan? Iya, justru itu Mbak Talia. Orang surat kematiannya makanya dipertanyakan. Tahu aja guys ya. Kita ini logis lah, kalau hidup ya datang, kalau mati ya di mana kuburnya, kan ngono toh. Tolong usut dulu tuh penjual itu bunyi ting 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 lah. Nanti ada yang teman-teman sini, tuh bakso lewat. Nah itu. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya, saya bacakan. Ini lucu nih. Mungkin mati kena azab Mister. Ojo ngono. Ojo ngono. Betul analisa Bapak ini. Ya kita kalau analisa ya logika aja lah ya, logika. Orang mati, mana surat kematiannya, kan ngono toh. Mereka pada takut datang jadi saksi. Lah kalau saksi buatan memang sulit karena akan ditanya. Kalau ditanya nanti bingung, kalau bingung jawabannya apa? Ngarang, apa itu? Tanteng terus itu lewat itu teman, bukan saya itu. Awas nanti kalau lewat lagi ya. Pasti bawa HT itu, Intel itu pasti itu. Pesenin dong Mister, iku sing ting 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 danco wis kandhani lah. Iki lo lewat iki lo. Iya bisa juga memalsukan barang. Iya karena barang buktinya juga dipertanyakan kan. Dokter Richard Lee kan mengatakan. Bahwa ini barang siapa, saya nggak tahu. Sekoteng itu ya ting 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 alah bakso lewat itu loh. Bakso apa itu lewat, tapi aku nggak beli. Suruh bapak beli baksonya itu, enggak, mau udah makan, malah beli bakso. Saya buka korden dikira tukang bakso lewat. Oh? Aku nggak bakso, ini lewat di pinggir jalan ini kelihatan, cing gitu. Ya jujur saja teman-teman, mungkin teman-teman juga ya ini kan walaupun teman-teman masyarakat lah katakanlah gitulah, masyarakat yang benar-benar ya. Kalaulah nih saksi ini kan saksi kunci, harusnya kan tahu betul ini.
Begitu di sidang, ini sidang begini nih, sidang, Richard Lee sudah di depan hakim, tiba-tiba bilang apa? Saksinya modar. Ya kan, kematian itu kan ada ininya. Ya nggak teman-teman? Kematian itu kan ada suratnya. Oke ya, saya tadi janji ya, saya bacakan dulu ini. Saya bacakan dulu ini ya. Tangerang, persidangan kasus yang menjerat Dr. Richard Lee, DRL, kembali ditunda, tuh ditunda ya, hingga pekan depan karena para saksi tak hadir. Sebenarnya kalau aku hakimnya, nggak hadir begini tuh ada alasan apa? Sudah 1 minggu yang lalu kok undangannya kok. Saksi ini kan diundang 1 minggu yang lalu. Kalau nggak hadir kok disidangkan kan ganti saksi yang lain kan bisa. Di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis hari ini. Adapun saksi fakta yang dijadwalkan hadir hari ini diantaranya adalah Arman, selaku pemilik toko daring gerabah shop, Suyanto, pemilik resell shop pihak Tokopedia, serta 2 saksi ahli dari BPOM. Saksi Suyatno sendiri dikabarkan meninggal dunia sejak pekan lalu. Lu mau diundang bisa malah meninggal. Terkait kabar ini, kuasa hukum terdakwa Faisal Hafid mempertanyakan keabsahan informasi tersebut. Faisal bahkan sudah melayangkan keberatan karena hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan saksi tersebut telah tiada. Ngomong tok itu, meninggal kan ya ada buktinya toh. Mana kuburnya, ya kan, mana suratnya, ini nggak jelas ini. Mohon izin majelis, Bapak Suyanto belum confirm meninggal, jadi kami belum mendapatkan verifikasi. Kami khawatir tidak hadir dan membuat alasan itu karena belum ada surat kematian. Sampai dengan hari ini kami mohon bantuan majelis untuk memanggil karena saksi ini sangat penting buat kami. Tegas Faisal. Di lain pihak, jaksa penuntut umum mengaku masih melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Serang genah kabeh. Nek mati kan jelas ana surate. Sing polisi ini ngomong mati, jaksane ikut-ikutan, ning surate gak ono. Untuk memastikan status saksi tersebut, pasalnya JPU belum bisa memberikan kepastian apakah saksi benar-benar meninggal dunia atau hanya berhalangan hadir atau hanya setengah mati. Nih ya, ini tak baca ya. Saksi ini benar-benar meninggal dunia atau hanya berhalangan hadir atau setengah mati. Ya setengah mati lah. Setengah mati. Mau kalau dibilang hidup nanti dicerca di pengadilan. Dibilang mati orang ana surate, ya kan? Untuk saksi Suyanto, kami menunggu informasi dari pihak kepolisian untuk memastikan keterangan kematian. Apakah benar yang bersangkutan telah meninggal dunia atau tidak, ujar salah satu JPU. Ini nanti kejadiannya lucu. Ini kan orangnya masih hidup. Misalnya masih hidup, kemudian karena dimatiin, ya, bahasanya dimatiin ya, tanda kutip. Nanti surat keterangannya itu surat keterangan palsu itu. Yang bersangkutan meninggal dunia. Nah kalau hidup lagi malah modern nanti. Kepada awak media, Faisal meminta agar majelis hakim mengambil langkah tegas jika para saksi terbukti sengaja mangkir dari panggilan. Ini yang tidak mau hadir ini saksi-saksinya, pemilik gerabah shop. Kenapa nggak hadir? Pemilik resell shop juga katanya meninggal, tapi belum ada kepastiannya. Kami harap dengan rasa hormat, mudah-mudahan hari Rabu pekan depan, kami bisa bertemu di sidang dan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Iya, ini pasti aneh-aneh nanti ini.
Ini sejak awal saya mengatakan ini kasus apa toh jaksa ini untuk sidang ke rugi gue. Ini jaksa menyidangkan ini lo rugi. Kasus rekayasa, kasus dipaksakan, pelapornya siapa, saksinya siapa, korbannya mana, nggak jelas semua. Ini malah saksi ini mati, ini nggak jelas juga. Kalau boleh saya curhat yang mulia, kemarin kita pulang jam 11 malam, besoknya saya digendong ke klinik. Waktu saya cek, itu saturasi oksigen saya 89. Saya dikasih oksigen sesak napas, saya diminta untuk rujuk, tapi sampai hari ini rujukan itu nggak pernah ada. Badan saya dipaksa sembuh sendiri. Saya sebenarnya sudah turun 5 kilo yang mulia, ungkap Dr. Richard Lee pada hakim. Ya teman-teman ini gitu. Jadi saya nih ya meyakini ya, saya pribadi meyakini. Meskipun saya punya pengalaman yang tidak terlalu panjang. Pengalaman saya hanya 32 tahun di bidang-bidang kayak begini ini. Tetapi kasus ini tuh aneh bin ajaib. Kenapa saya katakan aneh? Satu, pelapornya itu orang lain. Saksinya beda masalahnya. Orang itu kalau saya berkasus, saksinya yang tahu kasus saya. Ini masing-masing punya sendiri-sendiri. Samira punya urusan sendiri, saksinya beda lagi ceritanya, korban beda lagi ceritanya. Loh kasus begini kok disidangkan? Kasus itu ya, misalnya saya berkasus, yang menyaksikan aku tuh siapa? Iya kan? Yang menjadi korban aku tuh siapa? Kan begitu. Kalau ini kan tidak. Samira punya urusan lain, disaksikan sama siapa itu Tiffany. Tiffany punya kesaksian lain, disaksikan sama Eni kesaksiannya lain lagi. Jadi nggak ketemu. Ini jaksa ini juga harus tahu. Lah sing ndok sidang iki kasus opo? Bener ora, teman-teman? Bener nggak? Sekarang saya tanya, sinkron nggak antara korban, saksi, dengan pelapor? Sinkron apa enggak? Saya nek tak sisiran ini mesti ada sing komen. Nah, kalau ditanya enggak komen, kalau pakai sisir pink pasti komen. Ora mister, ya jelas ora matching. Gini loh, teman-teman aku harus cerita ya, Gini ya, nek ono korban iki, pelaku iki, saksi iki, sing diceritake, yo kasus itu. Klambine ijo apik bisa lho, sampean gak ngerti klambine ijo iki lho. Tulisannya apa? Nawiyat. Kok malah takon klambi ijo. Nawiyat. Nek dikok kene Taiwan. Ora percaya ini. Kiriman dari Taiwan ini. Nawiyat. Iwan, besok dapat kiriman dari Korea, besoknya lagi dapat dari Jepang. Tak pakai, ini baru dari Taiwan. Tak pakai. Aku mau mister, lu sampai ini piye kok mau? Aku dikai uang kok. Aku dikasih orang kok malah sampean mau lah, terus piye gue? Ya ini tak campur-campur bahasa Indonesia. Bangsi bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Iya ini aku campur-campur bahasa Indonesia. Ngene loh. Ngene ya. Ini kaos dikasih orang. Ini kaos dikirimkan orang dari Taiwan. Tak pakai. Kaos dari orang tak pakai. Tak pakai nih. Begitu tak pakai sampean minta. Lah
Aku dikasih orang loh. Tony pamer, nggak pamer lu, ini tak buka aja nggak apa-apa, ngapain pamer? Sorry, aku nggak pamer. Ini maksudnya ya pamer ke lah ngono lo maksudku. Nggak pamer tapi pamer ke. Ada yang nanya soalnya, Ton, kau se hijau api gitu kan. Oke, kita anu lagi ya. Aku gelem nek dikei Diana Yosi. Aku gelem nek dikei. Yo aku segera gelem. Oke, bolo, ini bolo. Ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya. Kasus model seperti ini itu baru ini modelnya. Pelapore lain, saksine lain, korbannya lain. Di sidang sing kakean cerita malah saksine, korbane gak ono ceritane. Yang seharusnya menjadi prioritas adalah korban. Korbannya gak ono. Atas nama masyarakat, masyarakatnya gak ada. Atas nama konsumen, konsumennya gak ada. Ini sidang yang seharusnya itu bisa mengambil kesimpulan di sini, malah saksiannya meninggal dunia. Lu terus piye? Saksi meninggal dunia tidak ada suratnya. Nah terus yang dipercaya apa? Wes toh, gini aja saya himbau pada jaksa di sana. Langsung saja jaksa yang menangani kasus ini di sana, sudahlah sadar diri, lihat media sosial. Lihat media sosial, lihat kelakuannya sendiri. Lihat mulutnya, lihat omongannya. Gitu aja, supaya nggak banyak cincong. Gitu kan, ini Pak Jaksa harus lihat media sosial, Pak Hakim lihat media sosial, dah. Daripada sampai utak-utak neng kasus kayak gini nih, lihat saja media sosialnya. Dari situ sudah bisa menilai sebenarnya kasus ini kasus apa. Gitu. Untuk apa sidang berlarut-larut, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Tapi sebaiknya dilihat sendiri. Lihat sendiri media sosialnya, namanya itu, apa itu sih namanya itu. Cari aja di situ. Daripada nyidang-nyidang orang kayak begini dibuang-buang waktu. Ini negara juga membiayai. Lihat saja sendiri medianya. Pasti Pak Hakim, Pak Jaksa, pasti akan paham. Gitu saja kok repot, datangkan ini, datangkan itu, pada akhirnya Pak mati. Besok itu ada alasan lagi masuk rumah sakit jiwa. Besok ada lagi cerita lagi, apalagi gitu. Ini masalahnya adalah masalah rekayasa, masalah dipaksakan, sehingga seperti ini dampaknya. Ada keterangan orang mati, sampean itu loh, ya. Sampean itu kalau saya tanya, mana anu mati, loh kapan? Itu jelas tanggalnya, jelas harinya. Tapi ini mati, tapi kapan? Nggak tahu. Terus mana suratnya? Ora-ono. Lah terus gimana? Inilah teman-teman yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di kasus ini ya. Parah ini, parah ini. Detektif harus dibawa ke Pak Purnomo. Itulah. Saksinya nggak akan berani datang. Iya, saya tidak tahu ya, Bu. Datang tidak. Tapi kan kita ini masyarakat ya. Nonton sidang ya. Terdakwa sudah di kursi, sudah siap. Saksinya mana? Terus jawabannya mati. Enak men jawabannya. Nek mati kan ada surate toh. Ya kan? Ada suratnya. Ini seenaknya ini. Ini sidang apa toh ini? Jan-jan ini. Ya. Ini coba nih. Richard Lee kecewa. 2 saksi kunci mangkir di sidang. Ya kan? Doktif nggak bisa, lawan doktif nggak bisa berkata-kata. Ya iya jelas. Sampean sekarang saya tanya, orang yang mengharapkan kepastian hukum supaya ini cepat selesai, ya, supaya ini cepat selesai, tapi saksinya tidak datang. Akhirnya ditunda lagi kan.
Belum belum fokus tap-tap ya Mister, lagi sambil nyuci piring. Nggak apa-apa, nanti piringnya di tap-tap layar, nggak apa-apa, itu seolah-olah tap-tap TikTok. Aku takut kalau lagi nyuci piring malah handphonenya dicuci, waduh. Jangan sampai malah handphonenya yang dicuci nanti. Ini parah sekali teman-teman, saya ini sedih ngelihatnya ini. Ya, ini aku malah lagi masak. Loh, nanti kalau handphonenya ikut dimasak malah waduh repot ini. Ya, oke ya teman-teman ya. Ini ini sejarah ya, sejarah persaingan bisnis. Jadi begini, sejak semula saya itu mengatakan ini adalah kompetitor. Kompetitor itu artinya persaingan. Persaingan usaha, persaingan usaha tidak sehat. Ya kan? Nih contohnya ini, sama-sama pengusaha, sama-sama punya merek, sama-sama punya klinik, sama-sama sama-sama pasarnya online, sama-sama target pasarnya emak-emak, sama semua, sama-sama punya klinik, sama-sama dokter. Kalau enggak kompetisi itu apa? Saingan ini, saingan. Ya, saingan. Tapi ini dia dengan cara yang tidak sehat. Dia memanfaatkan pihak-pihak ketiga. Nah, inilah faktanya. Inilah faktanya. Sidang amburadul karena memang enggak ada perkara di sini, enggak ada. Sekarang saya tanya sama teman-teman, siapapun Anda, perkaranya ini apa sebenarnya? Coba sebutkan aja. Perkara pidananya itu apa? Kailan Anan, Mister, nanti kira-kira bisa kejadian nggak ada yang dilaporkan tindakan pemerasan? Kasihan loh pengusaha sekitar. Ada. Coba nih saya kasih tahu ya, Samira, lakukan ini terus pasti nanti kamu akan kesandung. Ya, ada. Lihat aja endingnya, mana yang benar, mana yang salah. Bukan persoalan lihat ending, kelamaan ending. Sekarang ini udah paham nih. Siapa namanya ini? A. Sekarang ini sudah paham belum? A. Kalau endingnya kan percuma. Ending itu kan nanti, masih itu bisa dipermainkan. Ini sekarang ini loh, Anda lihat fakta, realitanya. Kucing sejarawan. Kok di P21 kan Mr. Z? Nah, namanya P21 itu yang penting syarat-syaratnya ada semua. Tapi kan nggak dilakukan pengecekan. Oh, ada saksi? Ada korban? Ada pelaporan? Ada bukti? Ada apalagi? Ada ahli? Ada. P21. Nah, inilah yang perlu diuji. Saksinya benar apa enggak? Integritasnya benar apa enggak? Laporannya benar apa enggak? Ternyata kita lihat semua kan. Oke, jadi kalau yang terkait dengan administrasi P21 gitu, tinggal dilihat nih. Ada pelapornya? Ada, centang, ting. Ada saksi? Ada, ting. Ada korban? Ada, ting. Ada ahli? Ada, ting. Ada itu yang dus-dusnya itu? Ada. Udah, P21 aja. Artinya, formilnya terpenuhi. Apakah materialnya? Nah, ini sekarang materialnya dalam sidang ini. Gitu nih, Juliana, saksi dari Dokpeng mangkir atau DRL. Loh sampean gak nonton tah? Loh piye tadi? Malah takon nih, Juliana nih. Saksi dari Dokpeng. Pelangi, prosesnya kelamaan. Iya, prosesnya kelamaan. Yang sebenarnya simpel-simpel dibuat lama. Ya seperti tadi itu, saksinya meninggal dunia. Karena Richard Lee udah skala internasional, penelitian kerjasama dengan Korea dan lain-lain. Doktip, modal cuap-cuap. Bener sekali ya nih. Modalnya itu modal cuap-cuap. Sekarang ditanya kan, saya ini adalah dokter, saya ini adalah dokter, saya ini adalah dokter.
Iya, dokter, tapi kau pengusaha, itu masalahnya. Betul, dia dokter, tapi dia pengusaha. Kalau terkait dengan usahanya, kemudian mengulik-ngulik usaha orang lain, itu namanya apa? Kan nggak ada korbannya, nggak ada, betul. Korban kemarin tuh malah bingung sendiri. Aku adalah korban. Korban apa? Waktu itu aku beli, kemudian aku muntah-muntah. Kenapa? Karena aku hamil. Lu piye? Hamil kok korban? Hamil itu pelakunya ya suaminya. Jangan dokter Richard Lee. Orang hamil kok malah korban, jadi korban. Hamil itu pelakunya suaminya sendiri. Betul itu. Saingan ini, persaingan bisnis. Kalau produknya tidak laku, memang tidak laku itu. Ada-ada saja dibikin. Terangan palsu semua itu. Teman-teman ya, saya ngomong seperti ini bukan asal ngomong. Banyak kok jejak digital yang di media banyak. Feby, semoga hakimnya bisa objektif ya Mr. Z. Nah, Feby, kasih tahu tuh hakim itu. Suruh nonton, suruh lihat medsosnya sendiri. Dari medsosnya kan tahu. Jaksa pun harus supaya objektif, lihat medsos. Gitu aja. Kalau nggak nonton medsos asal ngikutin dakwaan ya kacau. Wong dakwaan itu dibuat-buat. Buktinya nggak bisa dibuktikan kan? Juliana gak nonton. Oh, gak nonton. Tadi sudah tak kasih tahu ya Juliana ya. Lin Kutek, kurang ajar Dokpeng itu. Memang disengaja biar DLL lama di dalam. Iya, kalau orang ditahan itu kan emergensi lah bahasanya itu. Harus ditahan nih supaya nggak lari. Ya, ini kan seorang dokter, seorang pengusaha yang melaporkan seorang dokter pengusaha. Pengusaha skincare sama-sama, punya klinik sama-sama, jualan online sama-sama, jualan di TikTok sama-sama. Pasarnya adalah pasarnya perempuan sama, punya klinik sama, punya merek sama. Kalau itu semua ada kesamaan, namanya persaingan bisnis. Dari awal udah kasih tahu. Tapi karena nafsunya tinggi, otaknya rendah, ya begini inilah. Ya, saya ngomong begini nggak apa-apa teman-teman. Karena saya juga punya perjalanan karir saya itu 32 tahun juga yang begini-begini ini. Ya walaupun pendek ya, 32 tahun. Ya kan, sudah bisa menilai mana-mana yang murni daripada pidana itu tahu. Mana yang rekayasa itu tahu. Kalau ini jelas rekayasa. Karena tidak suka aja. Tadi Samira deketin Pak Tony. Iya, karena Pak Tony kan orangnya normatif, bisa simple ya, kesana kemari itu simple. Pak Tony itu menghormati. Ya siap, Pak Tony itu tidak peduli siapa dia. Kau tanya apa saja dijawab kok sama Pak Tony. Aman-aman aja. Ya kan? Bukan soal usaha, tapi soal penipuan. Nah, nih, mana penipuannya? Ini aku kasih waktu, kasih kesempatan, call me red. Bisa ngomong seperti ini, bukan soal usaha, tapi soal penipuan. Tak kasih kesempatan kamu naik, kamu ceritakan sama saya. Ayo, call me red. Saya kasih kesempatan untuk naik. Kamu bilang bukan soal usaha, tapi soal penipuan. Tunjukkan kepada saya narasimu. Kalau tidak, saya blokir kamu. Dah, aman tuh. Namanya siapa tadi? Kalmiret. Nah, jadi menurut Bapak DRL tidak salah. Kan kelihatan sudah. Kamu tak kasih naik nih. Kayaknya kamu nih pendukungnya Doktip. Nih, saya kasih naik. Ayo minta naik, saya kasih naik.
Kita kasih kesempatan kamu. Oh, enggak bener nih, udah nggak usah nih. Udah blokir aja. Maaf ya, tak blokir dirimu karena kayaknya kamu sampah. Kasih naik baik-baik nggak mau, malah ngoceh. Orang ditahan itu salah goblok ini. Oh, berarti gendeng nih, udah nggak cocok. Nggak berani dia. Kasih naik nggak berani, hilang dia. Begini teman-teman, kesalahannya Dr. Richard Lee itu ada. Kalau menurut peraturan BPOM ada, tapi kesalahannya itu bukan pidana, ngono loh. Ya. Kemudian dia sudah di sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya administrasi. Bener loh, ya. Itu sudah dilakukan. Kemudian yang sekarang ini yang produknya itu beredar, itulah produk milik saksi-saksi ini. Apakah benar milik Richard Lee? Nah, itulah saksi ini yang ditunggu. Tapi kan nggak datang. Kenapa dia nggak datang? Alasannya mati. Loh, saksi kok mati? Nah, ini story COVID. Oke. Saya jawab ya, story ya. Tapi ini pakai otak ya, pakai otak ya. Oke. Stop dulu teman-teman. Ini ada story Skapit. Terus kenapa bisa masuk ditahan ya Mr. Z? Nih, saya jawab nih. Makanya dilaporkan dengan Undang-Undang Kesehatan, dilapisi dengan Undang-Undang Konsumen. Kalau Undang-Undang Kesehatan itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun, polisi, penyidik punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Kewenangan itulah yang digunakan oleh penyidik pada saat itu. Karena apa? Karena ada ancamannya di atas 5 tahun. Yaitu Undang-Undang Kesehatan. Ancaman, bukan hukuman. Karena diancam 15 tahun, dilakukanlah penahanan. Kenapa bukan Undang-Undang Konsumen saja? Karena kalau Undang-Undang Konsumen saja, penyidik tidak akan menahan. Karena ancamannya di bawah 5 tahun. Udah ya? Clear ya? Ini ngomong yang benarnya ya seperti itu. Oke, paham nih story. Alhamdulillah paham ya. Ngono loh. Benar. Jadi yang bisa menahan dia itu karena ada ancaman. Nah, kalau diwawancara kan, ya karena ancamannya di atas 5 tahun, maka kewenangan kami untuk melakukan penahanan. Benar, sesuai dengan undang-undang tuh benar. Karena diancam di atas, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, supaya ini makanya diuji nih. Di dalam Undang-Undang Kesehatan itu, setiap orang memproduksi, kemudian mendistribusikan, ya kan, sediaan farmasi, nah, tinggal dicek aja langsung. Kalau memproduksi, sediaan farmasinya di mana? Memproduksi kan, pabriknya Richard Lee di mana? Itu memproduksi. Kalau mendistribusi artinya orang-orang itu belinya dari Richard Lee. Atau setidak-tidaknya dari Grabashop ini dari Richard Lee, tinggal dibuktikan. Nah, mau dibuktikan malah mati. Ya. Kelihatannya DRL bisa keluar nggak? Ya. Ya saat ini hakim ini nggak nonton media sosial, jadi nggak tahu. Kalau dilihat dari fakta-fakta, wajib bebas. Untuk apa menahan orang yang tidak bersalah? Kalau saya hakimnya sudah kemarin-kemarin itu saya keluarkan. Begitu.
Kita bicara logika loh ya. Kita bicara logika ya. Ini siapa yang mau naik ini, ada Wisri ini. Nggak usah dulu. Ya, kita bicara logika ya. Coba, ternyata pelapornya beda, korbannya beda, saksinya beda. Ini mohon maaf ya, saksinya beda. Kemudian kesaksiannya, pernyataannya beda semua. Hakim nggak punya HP, Mr. G. Hakimnya nggak punya HP, tapi istrinya hakim main TikTok. Ayo. Hakimnya itu tidak punya HP, kata Lapak Depok nih. Tapi istrinya hakim punya 10 handphone dan semuanya main TikTok. Istrinya hakim tuh apa nggak ngasih tahu sama hakimnya? Pah, ini lo kasusnya pah, kan begitu. Ini istri-istri hakim juga harus ngasih tahu suaminya ini. Jangan diem-diem baik. Hakim itu kan punya istri. Istrinya hakim tuh, hakim mungkin HP-nya 1, istrinya punya handphone 10. Walaupun hakim tuh jadi raja di situ, tapi kalau di rumah juga minta ampun tuh sama istrinya. Ayo loh, ini ada istri-istri hakim nggak di sini? Hakim itu jagoan di situ, ya kan? Kalau istri hakim termakan framing gimana dong? Lah karena termakan framing aja sudah nggak bener. Ya kasih tahu kalau hakimnya termakan framing, ya hakimnya istrinya ngasih tahu suaminya, "Pah, aku termakan framing, Pah," gitu. Ya enggak? Kalau istri hakim termakan framing, gimana dong? Iya, istrinya ngasih tahu suaminya. Papa, yang hakim itu kan dipanggil papa tuh. Papa, aku termakan framing, gitu aja. Ini belak-belakan loh ya teman-teman tuh. Hakimnya itu, kalau hakim ini golongan berapa ya? Golongan 4 lah katakanlah gitu. Nah istrinya itu golongan 7. Istrinya di rumah itu golongan 7, di atasnya hakim itu. Nah, yang begini-begini mah kita sudah tahu. Kalau disuap enggak lah. Kalau disuap tuh kita masih positif. Dianya nggak tahu aja, dia nggak tahu media sosial itu aja. Dia nggak tahu itu. Kalau dia tahu nih, istrinya ngasih tahu suaminya, "Pah, ternyata yang kamu sidangkan tuh, Pah, orangnya kayak gini, Pah, ini loh medsosnya." Langsung tuh, Pak Hakimnya langsung, "Oh, iya ya," gitu. Ini orang-orang pada kemana ya? Kok nggak ada yang nemani saya ini ya? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini orang-orang ini? Nggak ada yang nemani saya. Ya aku nggak ada kesempatan minum kalau begini nih. Ngaco ini. Ini orang-orang pada kemana ya? Ini gara-gara Richard jualan barbar di TikTok jadi korban incaran persen. Yaitu walaupun barbar, walaupun kalau otaknya, hatinya bersih ya nggak gini juga. Banyak kok dokter lain. Sekarang pertanyaannya, apakah ada berapa orang yang lapor? Hanya 1. Memang otaknya ini yang nggak bener. Otaknya berbulu. Tak tap-tap 10 jari. Lah terus piye 10 jari ini? Gitu. Mau dokter Richard jualan barbar itu nggak masalah. Kenapa? Karena apakah semua orang di dokter di Indonesia ini kayak dia? Kan tidak. Buktinya yang lapor ya si Cidok iki. Yang ribut ya orang 1 ini. Cuman 1, hanya 1. Ya. This is only, ya, one only.
otaknya nggak beres, hatinya berbulu. Ya begini nih, udah. Teman-teman, di Indonesia itu ada berapa dokter yang di bidang skincare? Saya tanya, ya kan? Banyak teman-teman. Tapi yang ribet manusianya cuman satu. Karena tidak mau mengatasnamakan dokter, dia mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Kagak ada. Mengatasnamakan konsumen? Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya ini akibat daripada mengatasnamakan nih. Saksinya ada mati. Saksinya mati. Cuan, naik cuan. Dibayar berapa Pak? Dibayar 200 miliar. Oke? Ini ada namanya papa jahat nih. Jahat sekali dia ngomongnya. Dibayar berapa Pak? 200 miliar. Buka aja rekeningmu. Nanti kasihkan Samirun. Yo. Typing lagi. Ini kalau ada yang jahat-jahat begini, teman-teman hajar aja ini orang-orang begini nih. Itu namanya papa jahat ini. Dia nanya, dibayar berapa? Follower baru 24. Sudah tapping seperti itu. Coba. Kenapa? Kenapa teman-teman biarkan saja itu? Ya. Dibayar berapa? 200 miliar. Ayo. Tapping lagi. Hilang. Ternyata ini orang goblok teman-teman. Lebih baik dihilangkan aja teman-teman. Goblok. Nih. Kamu goblok ya. Hilang ya kamu ya. Sudah saya nggak jelas gitu kok. Sabar mister. Lu saya kan sabar. Sudah tak kasih kesempatan tadi. Ayo tapping lagi. Dari tappingannya sudah bisa saya nilai. Oh nggak bener nih. Gitu. Sudah jelas-jelas seperti ini. Bahwa orang yang mau bertemu dengan dia untuk membicarakan itu nggak boleh bawa handphone. Kalau nggak boleh bawa handphone dalam zaman sekarang ini mau apa? Mau apa? Supaya nggak ketahuan kan? Ya itulah. Apalagi. Ya nggak? Ayo temani saya naik, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Ini tadi ada cuan, mana cuan nih? Ya. Itu sudah dijawab sama si siapa namanya tadi nih? Si Diana Yosi ini. Ada 20 M, ada 200 M, ada 800 juta. Itu udah kelihatan kok. Ya. Ya kan nggak bisa direkam Pak kalau nggak bawa HP. Nah, itu. Kalau nggak bisa direkam kan ingin menghilangkan bukti kan. Supaya apa? Supaya bisa ngeles. Samira nggak bisa lihat kesalahannya sendiri. Susah orang begitu. Kan dia 3 huruf. Kelihatan kan? Aku tuh nggak ada kepentingan ini itu tuh nggak ada. Cuman males saja lihat mukanya itu. Ya. Tapi kok didewa-dewakan sama orang-orang nih. Sama orang-orang itu. Padahal tuh nggak ada manfaatnya, sama sekali nggak ada manfaatnya. Jujur saja, saya bilang, ucapannya nggak ada manfaatnya, gaya hidup nggak ada manfaatnya, katanya edukasi itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Bagaimana edukasi kalau tiba-tiba cerita masalah sunat? Bagaimana mau edukasi kalau tiba-tiba masalah pajak? Dr. Richard Lee kurang menjalin hubungan dengan baik dengan polis
setoran mungkin Pak. Ya nggak boleh, nggak boleh. Polisi-polisi juga nggak boleh itu terima setoran-setoran ngaco gara-gara kasus itu. Nggak boleh. Siapa yang berani polisi terima setorannya Dr. Richard Lee? Mana? Nggak akan ada yang berani. Itu kan kalau ada oknum-oknum itu kan karena terpikat oleh prestasi. Wah, kalau saya ngangkat ini bisa berprestasi. Nah sekarang faktanya kan seperti ini. Justru benar Richard Lee, nggak usah ada hubungan-hubungan. Kalau memang bersalah, buktikan itu aja. Faktanya kalau pembuktian seperti ini. Bu Din, NPD, Akut, Dokpeng. Iyalah, iyalah. Kalau ada yang mendewan-dewakan itu, udah sama penyakitnya itu. Dalam bisnis resmi polis, nggak boleh terima uang. Pajak yang harus dibayar. Ya, Nani Susanti, betul Mr. Z, banyak keluar-keluar di luar, giliran ditanya, diem. Itu Nani Susanti, kita lihat semua sendirilah, janganlah kita membanding-bandingkan. Oh, apa ya? Kalau bicara aturan, dia nggak mau. Pokoknya. Padahal aturannya tuh jelas. Aturannya tuh jelas. Ketika terkait urusan pengusaha dengan pengusaha, bisnis to bisnis, terkait merek, terkait produk, terkait dengan target market, itulah persaingan usaha. Nah, tidak sehatnya di mana? Tidak sehatnya karena mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan konsumen. Sejatinya dia bukan konsumen. Begitu aja. Dia di sini dia bukan berbicara masalah masyarakat. Dia berbicara dirinya sendiri sebagai seorang pengusaha. Titik. Silakan kalau nggak terima nggak apa-apa, typing saja. Ya, dia tidak mengatasnamakan masyarakat, dia tidak mengatasnamakan konsumen, dia mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai seorang pengusaha. Udah itu aja. Ya, kalau ada muncul uang, apakah itu 150 juta, apakah itu 200 juta, apakah itu 20 miliar, apakah itu 200 miliar, itulah faktanya. Fakta dia bukan mengatasnamakan masyarakat. Fakta dia mengatasnamakan dirinya sendiri. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Dah, untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan masyarakat. Sekarang ditanyakan di sidang itu. Di sidang itu ditanya, Anda kan sudah membuka katanya, membuka hotline, membuka ini laporan ini. Anda kan sudah mengatakan di media-media, sudah banyak sekali ratusan orang ini. Ditanya, mana daftarnya? Gak ono. Itu namanya meleketus. Itu namanya ngedabrus. Din, naik Din. Din, ayo Din, naik Din. Kalau sudah meleketus, gedabrus, blegedes, lah untuk apa dipercaya? Ayo Din, naik Din. Kamu tetap suruh naik, maksud tuh kamu ngomong yang panjang-panjang biar aku bisa minum gitu loh, Din. Oh yalah, iya. Nah ini aku semak munggah iki lho. Sampai munggah lu munggah. Ah. Bener nggak? Bener nggak omonganku? Atas nama masyarakat, atas nama konsumen, ditanya di sidang kan nggak bisa jawab. Belgedes tenan kok. Belgedes wis judule. Aku cengkel aku.
Aku kini nonton dek iki pengen ngeruwes cangkem. Aduh, Mister Z, sepurane Mister Z. Ada. Ya nggak apa-apa, ini kan sudah apa namanya, sudah bahasanya daripada kita ini nyimpan aja dalam hati, kita ucapkan nggak apa-apa. Lah iya, soalnya memang kenyataannya gitu kok. Coba sampai baca ini yang terakhir ini dari Vendita ini, bener itu. Di pikirannya kok kayak nggak mikir bahwa itu teman sejawat. Memang nggak ada Iya, pikirannya. bener. Gini loh, Kan? nggak seperti dokter ngono loh pada umumnya ngono loh. Aku kok malah apa dokter ini lulus apa ora to Jan? Nah ini ada Bu Aja, tak temani sama Bu Aja, ini Bu Aja anu nih, bagus ini pandangan-pandangannya. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bu Dien, Ya, Kiki. Terima kasih. malam. Malam Ibu. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu Aja. Oh ya, terima kasih ini saya masuk kaget langsung diundang. Iya, Iya, nggak iya apa-apa. karena Tapi saya mempunyai indera ke-17. tapi gini Bapak, saya walaupun belum tidak mengikuti dari awal, namun saya setuju sekali. Iya, gini, saya kan kemarin ada ketemu sama dokter kecantikan lah, ya dokter masih junior berarti masih junior. Dia cerita ke saya, seluruh dokter kecantikan yang sering ikut misalnya pelatihan atau apa, mereka tuh tidak mengenal yang namanya siapa itu gitu loh. Nggak ada yang tahu siapa dia gitu loh. Nah saya juga, oh, terus dia ngomong, saya kan nggak apa-apa ya Pak, saya cerita ngobrol-ngobrol terus dia Nggak bilang apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. katanya gini, kalau memang itu kan ungkapan junior dia ya, kalau memang dia itu dokter kecantikan, junior dia yang mengungkapkan itu cerita, kalau memang dia mau memerangi mafia skincare, katanya jangan memusuhi teman sejawat. Saya juga termenung gitu loh, benar juga ya, kalau memang dia mau memerangi itu, dia tidak memusuhin teman sejawatnya gitu loh. Iya. Hmm. Nah, itu yang saya dengar gitu loh. Dan katanya kita tuh sering ikut kursus-kursus gitu nggak kenal dia gitu. Satu sama lain juga nggak kenal dia gitu loh. Biasanya kan tahu gitu loh. Walaupun senior atau apa, tahu lah paling tidak gitu. Hmm. Ya saya tanda tanya juga bener nggak ini dokter, atau saya juga nggak bisa ya, saya juga bisa ini menuduh istilahnya. Tapi ya ada yang meragukan gitu, saya juga, mereka yang dari dokter aja meragukan, terus saya jadi tanda tanya juga gitu loh. Iya, iya. Kalau dilihat dari sepak terjangnya kemarin sebenarnya sudah ditanyakan sama pengacara-pengacara di ruang persidangan. Kapan dia mendirikan klinik, kemudian kapan ada izinnya dan sebagainya. Itu juga sebuah kelemahan sebenarnya. Tapi orang-orang begini tidak mau tahu, dikasih tunjuk nih loh kelemahanmu, nggak mau tahu. Pokoknya inilah yang selalu saya katakan bahwa orang-orang begini adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan 3 huruf tadi gitu. Nah sekarang ini Bu, coba Bu ya, saksi kunci dihadirkan. Tetapi tidak hadir tuh tadi. Saksinya tidak hadir, kemudian dibilangnya mati. Tetapi saat ditanya mana suratnya, nanti saya akan tanyakan lagi. Saya tuh heran dengan kasus ini. Sebenarnya jaksa itu nyidangkan kasus apa atau jaksa ini? Loh saksi kok tidak hadir mati kok orang surat. Bagaimana menurut Bu Aja? Kalau orang mati itu kan mesti ada ini keterangan meninggal. Katanya kan sudah 1 minggu yang lalu. Kalau ditanya lagi nanti akan saya tanya lagi, kan repot, ya nggak Bu? Iya, paling tidak kalau kita bisa, kalau tidak kan pasti ada satu nilai keabsahan yang menyatakan bahwasanya ada surat saksi ini telah meninggal dunia, paling tidak keterangan dari apa RT RW atau apalah, paling tidak ada hal yang menyatakan secara sah bahwasannya resmi bahwasan saksi ini sudah
meninggal dunia. Kalau nggak ada ya juga kita tanda tanya gitu. Adakah semua ini satu hal permainan atau apa ya? Cuman nanti mungkin pada saat persidangan inilah hakim mungkin akan berpikir lebih jernih lagi dan pastinya hakim itu kan seseorang yang karir ya Pak, yang pasti punya pengalaman, punya satu hal perjalanan dan pastinya tidak bisa dibodohi juga. Beliau pasti punya satu nilai ketetapan yang akan memutuskan satu perkara dengan hati-hati pasti. Iya, ini para wartawan, para tetangga-tetangga yang meninggal ini, coba wartawan, ini kan ada alamatnya nih, termasuk pengacaranya Richard Lee. Ini ada alamatnya. Alamatnya di mana? Di berita acara itu kan, pasti ada alamatnya di sini, di sini, di sini. Kalau pengacara ini datang ke sana, ke alamat itu, mempertanyakan apakah si Anu masih ada, misalnya masih, intinya untuk menghimpun lah informasi. Kalau memang benar dia sudah meninggal, Pak RT, Pak RW, keluarganya itu pasti tahu. Minimal di awal itu, halo Bang Masih, minimal di awal itu pasti ada surat keterangan. Sebelum menjadi akta itu kan ada surat keterangan dulu bahwa ada warga yang meninggal. Ya enggak, Bu Haja? Tidak ada satu nilai, itu tadi saya bilang Pak, ada satu nilai keabsahan yang menyatakan bahwasannya saudara atau saudari ini sudah meninggal dunia. Itu yang harusnya diperlihatkan pada saat persidangan gitu. Nah, ini disinilah sebenarnya letaknya. Ketika seseorang dikatakan meninggal tapi hanya dari mulut, tidak ada bukti, jangankan kok bukti, foto, cerita-cerita, ini nanti pasti akan muncul nanti ini. Pasti akan muncul di permukaan. Nah, padahal ini saksi kunci. Tetapi kan inilah faktanya. Kalau tidak dihadirkan, kemudian tidak ada dokumen, tidak ada surat, ya itulah. Jadi meragukan. Nah sekarang kalau ini meragukan, saya tanya sama jaksa ini kasus opo toh janjane sing ndok sidangke iki. Jangan hanya menghukum orang, mau menghukum orang, mau menghukum orang, tapi kesalahannya nggak dijelaskan. Ini repot ini. Ya. Saya juga ada keanehan ya, cuman saya kan awam ya dalam bidang hukum, maksudnya walaupun sendiri saya dulu kuliahnya di Fakultas Hukum, cuman saya tidak terlalu mendalamin gitu loh. Tapi yang saya sangat sayangkan banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di persidangan, adanya satu keterangan-keterangan yang tidak bisa diakomodir secara di BAP gitu loh. Itu saya juga tanda tanya gitu loh, ada apakah ini, cuman saya kan hanya bisa berasumsi, tapi asumsi saya belum tentu benar gitu. Ya, oke, saya nggak persoalkan mengenai hukum ini, kita pakai logika aja. Ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia, gitu ya, ini Din, jawab Din, ketika seseorang meninggal dunia, itu kan minimal ada keterangannya atau minimal ada keluarganya yang tahu lah, ya nggak Din? Iya betul banget. Iyalah, otomatis itu Bang Zi. Jadi tuh, iya ya aku arep bahas tuh gimana ya? Rodo gak masuk akal, Iya, gak masuk akal, Mr. Z. iya. Begini aja teman-teman begini aja. Kamu nggak usah tapping, mau bela siapa nggak usah. Tapi lihat faktanya aja. Nih tak kasih tahu faktanya. Betul. Orang yang mati diomong ketok. Izin yang mulia, orangnya nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Mati. Apakah hanya mati saja? Kan harus ada suratnya. Bener nggak? Bang Masih, silakan Bang Masih.
Oke, Mr. G, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mbak Dian Kiki, selamat malam. Apa Malam. kabar, Mbak Dian? Oh, udah lama kita ini. Iya, kabar baik. Baik, Ibu Haja Nur Anissa. Oke. Kemudian yang ini siapa nih, Mr. G? Ming. Mi butterfly. Oh, Bimi Butterfly. Oke, Mr. G, kalau kita bicara persidangan, berarti apapun yang disampaikan tentu harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Itu dulu. Karena ini kecuali di luar persidangan. Sekecil apapun, apa itu bentuk surat, benda, apapun itu, pasti harus didukung. Karena kalau keterangan di dalam, apalagi bicara kematian, Mr. G, itu hanya menjadi asumsi, ya kan? Ya, Asumsi belaka. Karena keterangan itu harus dikuatkan dengan bukti tadi, bukti surat kematian lah, katakanlah gitu. Dari Pak, izin Pak Lawyer. Eh, terima kasih Pak Maksi. Aku jadi mumpung masih ingat gitu Pak Lawyer. ya Izin saya silakan. bertanya Bapak Sitepu, kalau sudah ada satu hal keganjalan seperti itu, apakah yang mulia hakim bisa mendorong itu gitu loh? Maksudnya memperjelas apa ya? Maksudnya tuh jadi diminta secara sah salah satu pernyataan bahwasanya ada surat yang menyatakan itu. Apakah itu bisa didorong atau sekedar pernyataan saja? Terima kasih. Iya, tentunya kan pasti majelis hakim akan meminta. Cuman kalau memang dia, apakah pertanyaan begini, apakah yang membuat keterangan ini bisa menghadirkan itu atau tidak? Kalau memang dia tidak bisa menghadirkan, maka itu hanya sebenarnya tadi tidak akan digunakan atau tidak akan dipertimbangkan. Statement disampaikan itu secara umumnya. Artinya normatifnya begitu, Ibu Haja Nur. Demikian. Artinya bisa menguntungkan pihak DRL ya Pak Setepu? Bicara soal Tunggu menguntungkan dulu, atau tidak, tunggu dulu Bang Maksi. Ini Bu Haja sebelum salahnya kepanjangan, saya ingatkan itu bukan si Tepu, Maksi Karepu. Maaf maaf izin maaf Mr. G, maaf. Mr. G, Saya kadang nggak pakai kacamata maaf Pak. Mr. G, saya sengaja diam-diam biar dulu ke Bu Haja Nur. Paling saya udah siapin untuk somasi, sudah saya konsep. Ayo janganlah. Mr. G, Mr. Ampun, G. siap salah. Siap salah. Saya, Izin. saya ampuni itu Bu Haja, namanya wanita kan, apalagi Mr. G. Oke. Oke, jadi ini sangat simpel ya, Bu Haja Nur ya. So simple, logis, logika, bahwa kalau bicara di persidangan yang dihadirkan itu kan selain keterangan tentu dikuatkan dengan bukti tadi, terutama bukti surat. Kalau tidak bisa, artinya kalau bicara tadi menguntungkan atau tidak, pertanyaannya apakah ini saksi dari pihak JPU atau saksi dari pihak terdakwa? Saya belum tahu ini, Mr. G. Yang ditanyakan ini, Mr. G. Saksi JPU. Oh, saksi charge berarti kan, saksi yang memberatkan. Masalahnya gitu. Tetapi keterangan dia tidak memberatkan daripada terdakwa berarti. Iya, Iya. betul. Oke, sip. Betul. Enggak, persoalannya bukan masalah memberatkan atau tidak. Ketika seseorang dinyatakan mati, itu kan nggak boleh hanya mulut saja mati gitu aja. Tapi kan harus dibuktikan kan. Ya, Apalagi ini dalam persidangan. Nah, pertanyaannya Bu Haja itu, ketika ada pernyataan mati, apakah hakim tidak bisa mengejar mana buktinya kalau dia mati kan begitu? Ya, Bu. Iya, Ya. benar. ya pasti hakim mengejar. Cuman kalau pertanyaannya begini, apakah yang menyatakan ini bisa menghadirkan itu? Kan gitu. Ya. Itu jadi Ya. pertanyaan. Kalau saya baca tadi, dia jaksa yang mengatakan akan saya tanyakan lagi. Oh. Ini bahasa nih, kalau akan saya tanyakan lagi, ini sebenarnya 1 minggu yang lalu sudah ada beritanya ini. Tapi kalau akan saya tanyakan lagi, itu kan berarti masih meragukan, ya nggak? Ya, Artinya, kenapa saya katakan bahwa itu meragukan?
Kan begitu. Tak tanya kesek ya, begitu kan artinya apa? Ragu ya nggak? Itu fakta berarti, Mister G. Fakta Iya, persidangan ada dalam keraguan. sidang itu nggak boleh ada keraguan. Iya, menjadi fakta malah Ngono itu. loh. Menjadi fakta ada keraguan dan faktanya tidak bisa dihadirkan terkait alat Iya, bukti itu. begitu. Iya, begitu ya Bu Ajah ya, kira-kira ya Bu Ajah. Siap, siap, benar. Yang saya ingin tanyakan tadi benar kata Bapak. Apakah itu hakim, seorang yang mulia hakim akan mendorong itu dan meminta satu nilai kepastian bahwasanya saksi ini benar-benar memang ada satu hal pernyataan yang sah menyatakan bahwa beliau meninggal dunia. Jawab Bang Maksi. Pokoknya hakim selalu dia butuh bukti yang konkret, tidak hanya keterangan semata ya, Bu Haja ya. Oke, saya tambahkan. Ini yang menyatakan mati kan jaksa. Kalau di dalam dunia persidangan, siapa yang mendalilkan, itulah yang membuktikan. Jadi jaksa sendiri harusnya mati yang mulia, ini suratnya, begitu. Benar kata Bang Maksi, dalil yang diucapkan itu harus dibuktikan. Masa hakimnya yang bilang, oh mati, alamatnya mana? Saya tak rodo, tak ziah misalnya, kan itu nggak begitu juga. Jadi saya baca tadi ini jaksanya yang menyatakan bahwa saksi mati. Nah, tapi anehnya ketika ditanya sama hakim, juga ditanya sama pengacara terdakwa, nah dia jawab, nanti saya akan pastikan lagi. Kalimat saya akan pastikan lagi berarti ada keraguan-raguan. Iki janjane mati tenan apa mati setengah mati gitu loh. Silakan Mbak Maksi. Memang ada mati setengah mati. Ada Bu, orangnya itu setengah mati itu artinya gini. Setengah mati itu kan hidup tuh Bu ya. Setengah mati Iya itu Bapak, hidup, izin ya. hidup tapi gini, aku nanti mau hadir tapi mau cerita apa gitu loh Bu. Oh gitu. Iya, mau nutupi kesalahannya, untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu, untuk memberikan kesaksian, dia sudah setengah mati gitu Bu. Ada Prof Emran tuh. Ada Prof Ebran kah? Coba kita kasih kesempatan halo-halo dulu biar lengket Ya, dia. makasih. Ya. Lanjut di sini. Malam Prof. Mana? Selamat malam Prof. Ya, malam istri, malam istri. Sorry. Halo, Prof. Selamat Ya. malam, Prof. Assalamualaikum. Bu aja. Kadin. Ya. Malam. Ya, lanjut istri. Oke, nah sudah berarti kalau begini sudah lengket nih. Prof Imran nggak turun-turun lagi teman-teman. Ini soalnya nih beliau harus pakai anti sinyal ya, anti turun. Sadar. Nah ini Bang Maksi, ini loh Richard Lee pertanyakan surat resmi kematian salah satu saksi. Nah sebenarnya ada kekecewaan. Saksi kunci yang ditunggu-tunggu Bang Maksi ternyata nggak hadir. Padahal itu saksi kunci. Nih. Richard Lee kecewa. 2 saksi kunci mangkir di sidang lawan Doktip. Nggak bisa berkata-kata. Maksud saya begini, ini kan masih disebut namanya saksi. Nah, masih berharap 2 saksi itu hadir. Nah, kalau di berita yang tadi, saksinya meninggal dunia. Kalau saksinya meninggal dunia akan berbahaya. Harus ditunjukkan surat kematiannya. Minimal adalah bukti kematiannya. Bagaimana menurut Bang Maksi? Ya, Mr. G tadi. Jadi sangat sayangkan ya kalau harusnya jaksa udah siap kan ketika dia membuat pernyataan tadi. Sudah siap dengan bukti pendukung, tapi ini kan nanti ditanyakan lagi, gitu kan? Mr. G. Ya, saya berharap bukan saksi ini yang mati. Saksi lain yang mati, saya berharap begitu.
Saya ya berharap ya. Kenapa? Jangan tertawa dulu, Bu. Saya Belum karena Bapak iya, belum Bapak bicara saya udah ketebak duluan. iya, karena hidup tak bermanfaat, memusuhi orang lain, lebih baik mati aja lah. Kenapa malah saksi ini yang mati? Nah, bagaimana Budin? Saya pribadi nih Budin berharap bukan saksi ini yang mati, saksi lain yang mati. Iya, saya juga berharap begitu. Ya, Aduh, wes to pokoknya. Nanti nggak mati-mati loh Mr. Ji. Apa? nggak apa-apa, nggak mati secara nggak mati. Pak Maksi pasti mudeng lah itu siapa Iya ya Bu Dian, toh, makanya nanti Maksud. justru nggak mati-mati Bu Dian. Mana Mr. Ji? Saya Wah, tuh aku waktu Mirza gemes bilang itu sekian udah tenan. nyambung. Nggak apa-apa. Iya. Ini artinya kita doakan sebaliknya, biar dia tetap hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekarang ini kan nggak bermanfaat bagi orang lain, sama sekali nggak bermanfaat. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Mbak Din? Ya, aku kok ya podo loh ya. Aduh, gimana ya, Mr. Ji? Hmm, Kita ini kan semua tuh bicara atau walaupun cuman sekedar nonton itu kan tetap pakai logika berjalan gitu. iya, Logika berjalan dari kemunculannya podcast sana, podcast sini. Itu kan kita udah bisa nyimak gitu loh. Arahnya itu kemana gitu loh. Iya toh? iya. Lah sekarang sebelum dia katanya mereview-review yang katanya barang-barang skincare yang katanya nggak approve dan approve, itu kan dokter Richard Lee udah lebih dulu loh. Tapi nggak ada Duluan ya. iya udah, tapi nggak ada kehebohan yang model kayak begini-begini gitu loh. Hmm, Nggak ada gitu loh, fine-fine aja gitu loh. Karena BPOM-nya, Badan POM-nya juga jelas, dia tampilkan begini-begini. Nek, si Dokpeng ini kan aku nyebutnya Dokpeng ya dari dulu ya. Itu kan nggak jelas. Malah sekarang aku denger tuh skincare yang mendaulat dia jadi dutanya itu sekarang malah anjlok. Anjlok le dodolan iki. Ngerti ra? nyungsep ya. Nyungsep tenan-tenan nyungsep. Nyesel kayaknya dia pakai itu. Hmm, Pakai dia karena ya gimana ya, otomatis kan sekarang konsumen atau netizen udah pinter loh. Arahnya tuh kemana dia gitu loh. Sedangkan saya tuh 3 tahun ya, maaf bukan promosi ini, aku nggak di endorse ya. Tapi ini kenyataan bahwa saya itu ke kliniknya Dokter Richard itu udah 3 tahun. hmm, Ya Athena itu yang di Kelapa Gading ya. Saya ini dengan usia saya yang 63 tahun ini dirawat di tempat beliau makin cantik dan makin awet muda dan itu nyata Se- gitu loh. sehat. Sehat gitu loh. Nggak ada tuh yang A, I, U, E, O yang waduh yang katanya begonok begenek, nggak ada Mr. Z. Oh, dia itu kan baru 33 tahun, kok nampaknya seperti usia 70 tahun ya? Sopo? Wong kuwi lho, wong kuwi. Si Dokpeng kuwi. Aduh, sampean iki kok ya jelas tenan tuh ya. Baru Cakepan juga. 33 tahun Bapak izin. Itu baru lebihnya. Ora, maksud 33 tahun Ra ini kayak Beneran nih. 60 tahun toh. Iya. Iya. Saya pikir Teman-teman 50. banyak yang iya. Se. Di mute dulu, ini tak wocok gesek ya. Ini ada ini dari Diana Yosi. Nah, Hmm. ini dia tulisannya ini gak bermanfaat.
wong kerjane bikin ontran-ontran. Tuh. Bener. Ini namanya pakai bahasa Jepang ya, teman-teman ya. Ini gak bermanfaat, wong kerjane bikin ontran-ontran. Tuh. Ontran-ontran ini ngerti tau sampean kan? Ngerti. Oke, ini ada Ani M. Logika duit gak sama dengan logika otak normal. Memang logikanya duit, kabeh ya duit. Iya, betul. Diana Yosi, DRL mengeprub nggak minta bayaran tuh. Betul. Emang nggak minta bayaran? Ora. Oh, nek sing iki Nah, udah lah, itu udah tahu lah. duit terus ya. Pokoknya tujuannya ke situ ya toh. DRL juga gak minta duit ke orang lain. Nah, iki minta rong 20 M, 200 juta, 800 juta. Nah, Diajeng. Hah, yang bener Mister? Iya. 33 tahun dia, 33 tahun dikurangi 12 tahun, ngono lho maksudku. Kok dikurangi meneh? Ditambahi. Tak kurangi jadi begitu. Oh iya. Laos dia kalau di Google umurnya 44 tahun. Nah, 44 kok kayak 74. Oke, kita tidak sedang menggibah ya teman-teman ya, tapi ini kita berbicara fakta. Apa faktanya? Hari ini saksi yang Datang. menjadi saksi kunci justru tidak datang. Apa alasannya tidak datang? Alasannya meninggal dunia, alasannya mati. Tetapi anehnya tidak ada surat kematiannya. Oke, kita minta dulu Prof. Imran untuk berpendapat. Izin Prof. Lanjut dulu Mister. Nanti saya nyuji deh, saya lagi ini sebentar. Oke Prof. Ya, ini saya mendapatkan informasi bahwa sidang itu ditunda. Sidang itu ditunda karena saksi yang katanya saksi kunci justru meninggal dunia. Nah, ada orang berpendapat saksi kunci meninggal dunia. Terus ini si Mbak siapa namanya ini? Mbak Lawis cash close dong Mr. J. Enggak, kan ada saksi yang lain. Kecuali kalau yang meninggal dunia, mohon maaf ya, kalau kasus-kasus ini kita ngomong apa adanya ya. Perkara itu bisa dihentikan, ya minimal 3 lah, tapi banyak yang lain. Minimal 3, minimal nih ya, bukan berarti hanya 3 minimal. 1, kasus ini bukan tindak pidana. Kasus ini bukan tindak pidana. Kedua, kasusnya kadaluarsa. Ya. Ketiga, demi hukum. Demi hukum tuh ya aku mau ngomong gak enak. Ya salah satunya yang didakwa itu meninggal dunia. Nah, ada mungkin yang lain ya, misalnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, nah akhirnya selesai itu. Nah, kasus ini menurut pendapat saya ya, teman-teman boleh sependapat atau tidak. Ini menurut pendapat saya. Kalau kasus normal ya, lapor, katakanlah aku pelapornya, karena aku menjadi korbannya, saksi-saksi itu yang menyaksikan ketika saya sedang menjadi korban. Gitu. Saya pelapornya karena saya menjadi korban, saksi-saksi contohnya Mbak Din, Bu Hajah, itu terkait kesaksiannya ketika saya menjadi korban. Misalnya nih ya, misalnya ini saya adalah korban penganiayaan. Contoh nih penganiayaan, contoh. Sekali lagi ya contoh, penganiayaan. Budin melihat saya sedang dianiaya. Oke. Bu Hajah melihat juga
saat itu saya dipukul. Artinya dua orang ini menyaksikan ketika saya menjadi korban. Ini contoh, salah satu contoh. Pelakunya siapa? Pelakunya Bang Maksi. Jadi beda semua. Nah, Bang Maksi pelakunya, aku korbannya, Bu Din ini sebagai saksi, Bu Aja sebagai saksi. Saksi apa? Saksi yang menyaksikan ketika saya dianiaya Bang Maksi. Ini contoh. Tetapi kalau kasus ini, pelapornya orang lain, entah siapa sana, tidak ada urusannya. Kemudian saksinya lain lagi, korbannya lain lagi. Nah, maksud saya, kalaulah Samira ini menjadi korban, disaksikan oleh saksi ini, ya menyaksikan terkait dengan Samira saat menjadi korban. Bu Din menyaksikan saat Samira menjadi korban. Bu Hajah menyaksikan saat Samira menjadi korban. Tetapi dalam kasus ini, yang lapor pengacaranya atas kuasa dari Dr. Samira menjadi saksi, korbannya ada sendiri, saksinya ada sendiri. Ini ceritanya, Samira ceritanya tentang Samira sendiri, nggak ada urusannya dengan perkara yang menjadi korban. Korbannya cerita tentang dirinya sendiri, kemudian saksinya cerita dengan dirinya sendiri. Jadi nggak menyaksikan siapa yang menjadi korbannya, siapa yang menjadi saksinya. Nggak kayak gitu. Makanya saya mengatakan bahwa kasus ini tidak normal. Betul. Karena kasus ini tidak normal, ya beginilah cara